Tujuan pendidikan bukan sekedar melampaui capaian akademik, melainkan juga berorientasi pada pengembangan 8 dimensi profil lulusan. Inilah mengapa pembelajaran kokurikuler menjadi pembelajaran yang wajib dilaksanakan untuk pengembangan karakter siswa secara holistik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Guru Hebat, perkenalkan saya Kiki Septiana SPD, Guru SD Negeri 01 Kayu Geritan. Saya tergabung dalam komunitas belajar Magisiwi Berbagi Ilmu atau MSBI dan Pusat Kegiatan Guru PKG Kecamatan Karanganyar. Sebagai pengurus dalam komunitas belajar, saya harus peka terhadap perkembangan pendidikan dan kebutuhan guru. Salah satunya program kokurikuler yang menjadi momok asing dan tidak tersentuh oleh sebagian besar guru. Padahal program kokurikuler merupakan program wajib dalam pembelajaran mendalam yang harus dilaksanakan sebagai upaya mewujudkan 8 dimensi profil lulusan. Untuk itu, saya berinisiatif menggerakkan komunitas belajar melalui Kolak Prokobil, kolaborasi aktif guru, wujudkan karakter murid dalam program kokurikuler di komunitas belajar MSBI. Pemahaman guru tentang kokurikuler menjadi pondasi utama dalam suksesnya pembelajaran kokurikuler di sekolah. Namun, hal ini berbanding terbalik dengan kondisi di lapangan. Berdasarkan hasil observasi, belum semua sekolah di Gugus Mardisiwi melaksanakan program kokurikuler. Melihat hal tersebut, saya tergerak untuk berinovasi menumbuhkan semangat guru melalui kolaborasi aktif dalam program kokurikuler di komunitas belajar MSBI. Sebagai fasilitator, kegiatan saya memfasilitasi rekan guru untuk berkolaborasi aktif menghasilkan produk berupa rancangan program dan rencana pelaksanaan pembelajaran kokurikuler atau RPPK yang nantinya digunakan sebagai bekal melaksanakan pembelajaran kokurikuler di sekolah masing-masing. Pada tahap perencanaan, saya berkonsultasi kepada pengawas bina terkait bahan presentasi dan materi penyusunan program dan RPPK. Saya juga berkonsultasi dengan Kepala SD Inti Gugus Mardisiwi tentang rencana kegiatan Kolak Prokobil. Selanjutnya, saya berkolaborasi dengan rekan pengurus komunitas belajar MSBI dalam pelaksanaan kegiatan Kolak Prokobil. Yang saya hormati Ketua KKI beserta pengurus Dinas Pendidikan untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Pagi. Luar biasa. Betul. Padahal sebelumnya kalau di pembelajaran kokurikuler itu kita bisa menggunakan berapa bentuk Bapak Ibu? Ya, 3, betul. Ada 3 bentuk. Bentuk yang pertama yaitu kita bisa menggunakan bentuk lintas disiplin ilmu. Oke. Bentuk yang kedua 7. Iya, G7K gerakan kebiasaan anak Indonesia hebat. Yang satu lagi Bapak Ibu, cara lain. Pakai cara lain. Pada kegiatan Kolak Prokobil ini, saya bertindak sebagai fasilitator untuk memfasilitasi kolaborasi rekan guru pada penyusunan program dan rencana pelaksanaan pembelajaran kokurikuler atau RPPK. Kegiatan saya awali dengan penjelasan struktur program dan RPPK dengan menjelaskan bagian-bagian yang termuat dalam RPPK. Dalam pelaksanaannya, rekan guru dibagi berdasarkan jenjang kelasnya untuk saling berdiskusi dan kolaborasi menyusun program dan RPPK. Tantangan yang saya hadapi adalah adanya kelompok yang masih terlihat kesulitan dalam penyusunan program dan RPPK, sehingga saya harus melakukan pendampingan secara intensif. Selain itu, beberapa guru tidak membawa laptop saat kegiatan, sehingga saya meminta guru tersebut untuk bergabung dengan guru lain sesuai dengan kelompok jenjang kelasnya yang membawa laptop. Setelah berdiskusi, salah satu kelompok mempresentasikan hasil diskusi penyusunan program dan RPPK-nya di depan kelompok lain, dengan kelompok lain saling memberi umpan balik. Lebih jelas tentang pemaparan itu. Selain itu, kegiatan Kolak Prokobil dilanjutkan dengan kegiatan peer teaching yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan pembelajaran kokurikuler di kelas. Kita sudah belajar mengenai apa itu lingkungan bersih dan lingkungan yang kotor. Nah, kayak gitu Mbak.
Sebelum kegiatan ditutup, saya melakukan aplikasi dan refleksi bersama rekan guru untuk mengukur ketercapaian kegiatan. Dari program dan modul. Yang kedua, Bapak Ibu setelah dapat ini kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Pembelajaran ini atau pertemuan ini alhamdulillah sudah mendapatkan RPPK dan kami siap untuk mengaplikasikan kepada peserta didik kami di satuan pendidikan kami. Dari hasil pemaparan pada siang hari ini, alhamdulillah kami dari kelas 6 ya, sudah tercerahkan tentang adanya co-curricular ini. Untuk itu setelah ini kami siap untuk mengaplikasikannya di kelas kami, di sekolah kami, agar segera dapat berjalan di kelas kami masing-masing. Terima kasih. Dari kegiatan Kolak Prokobil ini telah dihasilkan satu program kokurikuler lengkap dengan RPPK untuk program kokurikuler pada dua bentuk kokurikuler, yaitu lintas disiplin ilmu dan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat pada masing-masing jenjang kelas untuk 1 semester. Produk ini juga telah kami dokumentasikan sebagai artefak kegiatan Kolak Prokobil dalam Google Drive dan sudah dilaksanakan oleh masing-masing sekolah di Gugus Mardisiwi. Berikut dokumentasi pelaksanaan pembelajaran kokurikuler di SD Negeri 02 Karangsari, Kecamatan Karanganyar. Kita memulai pembelajaran kokurikuler untuk hari ini. Pembelajaran kokurikuler kelas 6 ini mengambil tema pengolahan sampah kreatif dengan bentuk lintas disiplin ilmu, kolaborasi ilmu, pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia, seni rupa, dan IPAS. Dimensi profil lulusan yang ingin dicapai adalah bernalar kritis, kreativitas, kolaborasi, dan kemandirian. Setelah guru memberikan apresiasi dan materi, murid kemudian diajak untuk mengamati lingkungan sekitar sekolah dengan menuliskan data yang meliputi jenis sampah yang paling dominan, perkiraan jumlah sampah, dan masalah yang ditimbulkan dari sampah pada LKPD secara mandiri. Kegiatan Kolak Prokobil telah saya diseminasikan melalui komunitas belajar PKG Kecamatan Karanganyar yang dihadiri oleh 50 peserta. Diseminasi ini bertujuan untuk memberikan gambaran program kokurikuler secara menyeluruh kepada rekan guru Kecamatan Karanganyar. Dan kegiatan ini diterima baik oleh seluruh peserta diseminasi. Saya Eko Widiawati, Ketua KKG Gugus Mardisiwi. Dalam kegiatan Kolak Prokobil yang dilakukan oleh saudara kami Kiki Septiana di komunitas belajar MSBI telah memberikan dampak positif bagi guru-guru kami dalam bekerja sama membuat administrasi kokurikuler. Nama saya Herlinda Yustika Putri dari komunitas belajar Gugus Mardisiwi dalam kegiatan Kolak Prokobil yang dilaksanakan oleh Bu Kiki Septiana. Telah memberikan banyak sekali dampak positif, salah satunya dengan kolaborasi aktif, guru bisa saling sharing pengetahuan dan menyelesaikan masalahnya sehingga kita juga dapat terus berinovasi dan semangat lagi. Nama saya Triana Sari Yuniarti, anggota komunitas belajar Mardisiwi Berbagai Ilmu. Dari kegiatan Kolak Prokobil ini, akhirnya saya bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran kokurikuler di kelas saya dengan mantap karena sudah dibekali dengan program dan RPPK yang disusun dari kolaborasi aktif guru kelas 6. Saya Nurima, anggota komunitas belajar MSBI. Dari kegiatan Kolak Prokobil yang dilakukan oleh Bu Kiki Septiana, kolaborasi aktif guru memudahkan guru untuk sharing pengetahuan, sehingga permasalahan yang dihadapi guru dapat terselesaikan dengan baik. Sehingga guru lebih bersemangat untuk terus berinovasi. Kegiatan yang saya lakukan di komunitas belajar Mardisiwi Berbagi Ilmu atau MSBI ini memberikan dampak positif bagi rekan guru untuk terus mau belajar dan sekolah karena terlaksananya pembelajaran kokurikuler sebagai bagian dari kurikulum. Semoga praktek baik yang saya lakukan di komunitas belajar MSBI ini dapat memberikan inspirasi bagi rekan guru pelopor komunitas belajar yang lain untuk terus menggerakkan komunitas belajar, menciptakan lingkungan yang kondusif dan kolaboratif, dan peduli terhadap kemajuan bersama. GTK hebat, Indonesia kuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.